Oke, selamat datang semuanya. Di sesi kali ini, kita akan coba membongkar sebuah sistem yang dirancang untuk satu tujuan yang spesifik banget. Gimana caranya menemukan sinyal yang jelas di tengah riuhnya pasar saham. Coba deh bayangkan pasar saham itu kayak sebuah kode yang rumit. Kelihatannya sih acak-acakan ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada pola-pola tersembunyi. Nah, pertanyaannya, beneran bisa nggak sih kita pecahkan kode itu buat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini dia target kita, angkanya spesifik, 2%. Jadi ini bukan sekedar cari untung, tapi tujuannya sangat jelas dan terukur. Sesuai dengan materi sumber kita mau mengidentifikasi saham-saham yang punya probabilitas tinggi untuk melonjak minimal 2% di hari perdagangan berikutnya. Yap, ini dia inti permainan kita. Fokus pada satu tujuan yang jelas dan bisa langsung ditindaklanjuti. Kita nggak lagi ngomongin keuntungan jangka panjang, tapi kita berburu lonjakan harga yang cepat yang bisa dikenali dari data historis. Oke, sekarang mari kita lihat mesin di balik strategi ini. Penting banget untuk diingat, ini sama sekali bukan soal tebak-tebakan atau pakai firasat. Ini adalah sebuah sistem yang dibangun murni di atas analisis data historis untuk menemukan pola yang berulang. Prosesnya sebenarnya sangat sederhana dan logis. Pertama, sistem akan melihat data pergerakan harga selama 250 hari terakhir. Ini penting supaya datanya tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini. Lalu, dia akan mencari pola teknis tertentu. Dan yang paling krusial, sistem akan menghitung seberapa sering sih pola itu terbukti berhasil menghasilkan lonjakan 2% di masa lalu. Oke, mari kita selami jenis sinyal yang pertama. Pembalikan arah, atau yang biasa disebut reversal. Gampangnya, pola-pola ini tuh seakan-akan ngasih kita petunjuk. Kalau sebuah tren yang lagi berjalan, entah itu naik atau turun, kemungkinan besar akan segera berbalik arah. Sinyal pertama yang kita bahas adalah gap down. Secara teknis, ini simple banget. Harga saham pas pembukaan itu jauh lebih rendah dari harga penutupan kemarin. Jadi, ada lompatan harga ke bawah yang signifikan, pas banget saat pasar baru buka. Nah, ini bagian yang menarik, yaitu psikologinya. Sistem ini melihat gap down bukan sebagai bencana loh, tapi justru sebagai sebuah peluang. Peluang yang muncul dari kepanikan pasar di pagi hari. Ada asumsi kalau penjualan panik ini nggak rasional, dan harga kemungkinan besar akan pulih untuk kembali ke level normalnya. Selanjutnya ada pola visual yang sangat kuat, namanya bullish engulfing. Coba bayangin gini. Ada candle merah kecil dari hari sebelumnya, terus hari ini tiba-tiba muncul candle hijau raksasa yang seolah-olah menelan habis candle merah kemarin. Ini adalah sinyal perubahan sentimen pasar yang sangat tajam. Dan ini benar-benar membarbarkan ceritanya dengan pas. Kemarin para penjual yang pegang kendali, tiba-tiba hari ini pembeli masuk dengan kekuatan yang begitu besar, sampai-sampai mereka bukan cuma menghentikan penurunan, tapi juga menghapus semua kerugian dari hari sebelumnya. Ini murni soal dominasi pembeli. Oke, kita beralih ke set sinyal berikutnya. Kalau yang tadi itu untuk menangkap pembalikan arah, sinyal-sinyal ini beda. Ini buat kita yang mau ikut serta dalam tren yang justru sudah mulai ngebut. Ibaratnya kita mau menunggangi gelombang yang lagi naik kenceng. Di sini kita membandingkan dua jenis sinyal breakout. Keduanya sama-sama soal menembus sebuah batasan, tapi batasannya ini beda. Menembus level tertinggi 40 hari, itu artinya melewati puncak harga terbaru yang sifatnya dinamis, bisa berubah tiap hari. Nah, kalau menembus resistensi statis, itu lebih kayak mendombrak sebuah tembok harga psikologis. Misalnya angka bulat kayak Rp10.000 yang sudah lama banget nggak bisa dilewati. Sekarang kita masuk ke indikator momentum yang sangat klasik, MACD Golden Cross. Bagi banyak sistem trading, ini adalah sinyal konfirmasi utama. Gampangnya gini, saat garis MACD yang lebih cepat memotong ke atas garis sinyal yang lebih lambat, ini dianggap sebagai konfirmasi kalau momentum bullish atau tren naik sedang mengambil alih. Jadi, poin krusialnya begini, kekuatan sinyal ini bukan cuma dari polanya, tapi dari fakta bahwa banyak banget trader dan sistem otomatis lain yang juga mengamati hal yang sama persis. Ini akhirnya menciptakan semacam ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya yang menyebabkan lonjakan harga. Begini, membaca pola harga itu satu hal, tapi trader yang cerdas itu selalu mencari konfirmasi bahwa pergerakan itu nyata. Dan seringnya, konfirmasi itu datang dari satu sumber kunci yang nggak bisa bohong, yaitu volume perdagangan. Disinilah kita ketemu sama sinyal lonjakan volume relatif. Sistem ini mencari volume perdagangan yang besarnya minimal 2 kali lipat dari rata-rata 20 hari terakhir.
Ingat ya, ini bukan sekedar peningkatan biasa. Ini adalah sebuah ledakan aktivitas. Nah, ini intinya. Lonjakan volume yang masif itu artinya ada uang besar yang terlibat, entah itu dana investasi atau institusi lainnya. Ini menunjukkan kalau pergerakan harga tersebut punya kekuatan nyata di belakangnya, bukan sekedar fluktuasi acak. Sekarang kita mulai merangkum semuanya. Kita sudah memecah beberapa sinyal, dan sekarang saatnya kita memahami filosofi inti dari sistem yang baru saja kita bongkar ini. Penting banget untuk ditekankan. Tidak ada satupun dari sinyal-sinyal ini yang merupakan jaminan 100%. Sama sekali tidak. Sebaliknya, semua ini dirancang untuk secara sistematis mengidentifikasi peluang, di mana kemungkinan untuk dapat untung 2% itu lebih besar daripada ruginya. Ini semua adalah permainan probabilitas. Oke, mari kita tinjau lagi poin-poin utamanya. Pertama, milikilah tujuan yang jelas. Kedua, pahami narasi di balik setiap sinyal. Ketiga, selalu cari konfirmasi seperti volume. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa kita menggunakan data historis untuk menemukan peluang probabilitas tinggi, bukan untuk meramal masa depan dengan pasti. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melihat semua sinyal berbasis data ini, apakah kunci kesuksesan trading itu terletak pada kemampuan kita menghitung angka, atau justru pada kemampuan kita mengendalikan emosi dan psikologi kita sendiri saat berhadapan dengan angka-angka tersebut?